Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dinda dengan NIM 20230013. Saya akan menyampaikan tugas 3 saya tentang determining the cost, revenues, and cost chart payment for the flood-wise program nature-based solution to mitigate flooding in eastern rural North Carolina. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah berfokus pada perkiraan biaya pemasangan dan pemeliharaan dari banyak praktik NBS yang penting sebagai proyek percontohan yang mengusulkan pendekatan baru yang inovatif untuk ketangguhan bencana banjir dengan menerapkan solusi berbasis alam atau NBS di Carolina Utara bagian timur untuk mengendalikan limpasan air dalam waktu singkat setelah peristiwa badai besar. Atau kesimpulannya yaitu memberikan ringkasan praktik NBS yang terperinci, memperoleh informasi untuk memperkirakan biaya pendirian dan pemeliharaan, memperkirakan pembayaran subsidi atau insentif jika ada yang diperlukan untuk menarik pemilik lahan pertanian agar menerapkan praktik semacam itu di lahan mereka. Teori. Proyek NBS besar yang membutuhkan struktur pemindahan tanah dan pengendalian banjir yang substansial lebih mahal. Dan untuk bank lahan basah hutan dan sekitar 88.000 US dollar acre untuk lahan basah pengendali banjir besar dan akan menggantikan sebagian besar wilayah yang ada untuk pengelolaan pertanian dan hutan. Namun, proyek struktur air banjir yang lebih besar dapat menyimpan lebih banyak air untuk waktu yang lebih lama. Studi kasus mengumpulkan data produksi dan biaya dari sumber primer dan sekunder dan menggunakan arus kas terdiskonto dan prosedur penganggaran modal dengan tingkat diskonto 6% untuk praktik NBS untuk memperkirakan jumlah pembayaran yang diperlukan pemilik lahan pertanian untuk mencapai titik impas untuk mengadopsi praktik NBS. Solusi berbasis alam atau NBS juga disebut sebagai infrastruktur alam, seperti menanam hutan, memulihkan hutan dan lahan basah herba, memperluas daratan banjir, meninggalkan tanaman di lapangan sepanjang tahun, memecah lapisan tanah harapan, dan memulihkan aliran ke aslinya. Konfigurasi dapat memperlambat aliran air melalui ladang dan hilir, serta menyimpan air sementara. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aliran air dapat dikurangi lebih dari 30% di hilir jika NBS digunakan. Objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan Tynes untuk landscape pedesaan di Eastern North Carolina, praktik NBS yang paling mungkin dan metode produksi pertanian atau konstruksi dirangkum. Data tentang biaya pemasangan dan pemeliharaan input dikumpulkan dan pendekatan rekayasa ekonomi dari analisis kasus yang didiskonto dan penganggaran modal digunakan untuk menilai jumlah dan durasi pembayaran yang dibutuhkan pemilik tanah sebagai insentif untuk menerapkan praktik-praktik ini pada properti mereka. Yang berikutnya, teknik analisis. Ada 2. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan identifikasi, penggambaran, dan perkiraan biaya untuk berbagai praktik pertanian dan hutan konvensional dan untuk praktik NBS yang akan melengkapi praktik konvensional tersebut. Merangkum praktik pertanian dan hutan konvensional dan skenario NBS yang dianalisis untuk memperkirakan biaya. Konteks penelitian yaitu di Carolina Utara, terutama di daerah daratan pantai karena topografinya yang datar. Banjir adalah bahaya yang paling sering dan merusak yang menyebabkan kerusakan tanaman petani, pemindahan penduduk, kontaminasi pasokan air lokal, gangguan ekosistem alam, dan kerusakan. Hasil penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa skenario praktik dengan NPV positif memiliki pendapatan tanaman atau kayu yang melebihi biaya untuk membangun dan mempertahankan praktik NBS yang tingkat diskonto 6%. Skenario dengan MPF negatif menunjukkan bahwa praktik NBS hanya terdiri dari biaya yang tidak diimbangi oleh pendapatan pertanian atau kehutanan tradisional. Itulah hasil presentasi tugas 3 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.